Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Belum kelar masalah desain, kini Erspo kembali disorot media, yakni soal jersey dan logo timnas di jersey latihan maupun jersey utama katanya sih luntur. Hal ini sempat diunggah oleh pelatih kiper timnas Indonesia Yoo Jae-hoon. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Erspo? Belum siap atau apa nih jadi aparel timnas? BTW buat yang nanya apakah Erspo itu sama dengan Erigo? Kami pun nggak tahu pasti. Tapi yang jelas Erspo itu kepanjangan dari ergonomic sporty outfit. Jadi nggak ada unsur Erigonya ya. Kami pun nggak tahu lah ini tuh yang sebenarnya gimana sih, soalnya kan yang menang tender aparel timnas itu kan Erigo dan Bokoroko, tapi kok tiba-tiba ada Erspo ya? Tapi yang jelas katanya sih Erspo ini akan merubah seluruh desain jersey timnas Indonesia ya. Kita tunggu aja seperti apa desain terbaru Erspo. Tapi asal jangan pas keringetan itu warna keringet jadi berubah jadi berwarna-warni karena luntur, ya kan? Sementara bagi timnas U23 sendiri, ini banyak yang nanya, Bang, emang benar kalau timnas U23 juara Piala Asia itu akan ketemu Israel? Aduh, kejauhan mimpinya. Lah, lolos grup aja masih H2C alias harap-harap cemas kok. Tapi emang sih, juara Piala Asia U23 ini akan masuk ke slot grup D Olimpiade Paris 2024 bersama Israel, Paraguay, dan Mali. Kalau jadi runner up, maka akan masuk ke slot grup C bersama Spanyol, Mesir, dan Dominika. Nah, kalau jadi juara 3 akan masuk ke slot grup B bersama Maroko, Ukraina, dan Argentina. Tapi ya ini kan agak berat buat timnas Indonesia U23, tapi ya berdoa aja ya. Impossible is nothing in this world, alias nggak ada yang nggak mungkin. Liga Indonesia alias Liga Wakanda alias Liga Konoha alias Liga Settingan dinobatkan sebagai liga teraneh di dunia. Kenapa demikian? Karena cuma di liga ini saja sepak bola itu bisa diatur seenaknya oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan saja. Dan kebanyakan perubahan itu adalah human error. Kita ambil contoh, di 2020 lalu Liga di stop di 3 laga. Alasannya adalah pandemi COVID. Tapi lucunya cuma di Liga Indonesia saja loh yang di stop. Liga lain di dunia tetap jalan. COVID itu memang wabah dan pandemi, tapi kan itu human error, kesalahan manusia. Dan FIFA pun tahu, makanya liga tetap dijalankan, tapi dengan standar protokol kesehatan yang tinggi. Lah kenapa di Indonesia harus di stop total? Ngerti dong? Lalu di 2021, liga ditunda akibat kanjuruhan. Kanjuruhan itu bukan bencana alam, alias human error, alias ada konspirasi. Tapi justru liga yang kena imbas, sistem bubble lah dibuat dan lain-lain. Yang lucunya lagi, klub penyebab ini terjadi bebas melenggang. Di 2023 ini liga kembali ditunda karena alasannya ada Piala Asia U23, padahal notabene bukan kalender FIFA. Di mana di belahan dunia lain liga tetap jalan, bahkan di Asia pun tak ada satupun liga atau kompetisi ditunda cuma gara-gara Piala Asia U23, cuma di Indonesia doang. Semua penundaan-penundaan ini embel-embelnya macam-macam, demi keselamatan dan kesehatan, demi kemanusiaan, demi timnas Indonesia. Padahal sumbunya cuma satu, yakni demi kepentingan 1-2 belah pihak saja.
Di liga luar negeri mungkin ada settingan di setiap pertandingan dan kompetisi, tapi nggak separah di Indonesia. Di Indonesia ketika ada tim-tim tertentu yang notabene tim ini dekat dengan federasi dan operator lagi terancam, maka konspirasi pun dijalankan. Tapi ketika ada tim-tim yang notabene dalam tanda kutip ya dimusuhi, maka dibuatlah konspirasi agar tim-tim tersebut turun lagi. Dan seperti itu terus setiap musimnya. Sadarkah kalian? Maka ketika Ketua Umum PSSI bilang dan bermimpi ingin sepak bola Indonesia jadi nomor 1 di Asia, ini hanyalah igauan orang tidur. Kenapa demikian? Karena sumber masalah sepak bola Indonesia itu sendiri tak dibenahi. Liga disetting-setting terus, jadi nggak bakalan ada kualitas. Tim-tim berjuang habis-habisan, tapi ujung-ujungnya akan bilang begini, ah percuma berjuang habis-habisan, ujung-ujungnya disetting lagi, bakalan si Anu yang jadi juara. Benar apa tidak? Contoh nyata adalah di awal musim tim-tim yang dianggap mediocre justru melejit ke papan atas, tapi disettinglah agar tim-tim ini turun lagi. Dengan cara apa? Digembosi, dibikin kontroversi wasit, hukuman-hukuman yang aneh dan lain-lain. Benar apa tidak? Sekarang PSSI bilang liga musim depan akan mengikuti jadwal FIFA, baik itu bursa transfer dan lain-lain. Apa bisa? Wong liga bisa di stop dan dilanjutkan dengan seenak jidatnya kok tanpa melalui persetujuan para klub? Kami bicara bukan sebagai seorang politikus ya, bukan sebagai seorang pesepak bola, bukan sebagai petinggi federasi atau operator, atau bahkan petinggi klub. Kami bicara seperti ini sebagai seorang supporter dan penonton, karena inilah yang kami lihat di sepak bola Indonesia selama 1 dekade ini. Ya silahkan saja, mau percaya syukur, nggak percaya juga terserah Anda semua dengan apa yang kami beberkan. Maka jangan pernah marah kalau ada yang bilang ini liga dagelan, karena emang seperti dagelan. Dari Persebaya, ini ada kabar yang hampir bikin copot jantung para bonek, yakni kabar matur suwun Bruno Moreira. Ini tuh diposting oleh fanbase-nya Persebaya. Tujuannya sih cuma April Mop alias prank. Bruno emang pamit ke klubnya Persebaya, tapi bukan karena mundur loh ya. Tapi Bruno ini lagi mumet endase lantaran jengah melihat tingkah laku federasi dan operator liga yang seenaknya hentikan liga. Yo daripada mumet lebih penting mudik seaik. Oyora. Bruno pulang dulu ke Brazil, jare Arab lebaran dhisik ning Brazil. Yang beneran pamit itu ada di Persik Kediri. King Arthur secara tiba-tiba pamit dari klub Persik Kediri. Ini mengejutkan sih, sebab Arthur ini bukan cuma pemain tapi juga pemilik saham Persik Kediri loh. Padahal Arthur ini punya mimpi bahwa Persik Kediri ini lolos Championship Series dan juara bersama Persik Kediri loh ya. Tapi kok tiba-tiba pamit ya? Ono apa toh? Ya kami pun nggak tahu dan nggak mau sok tahu juga, sebab kami udah coba hubungi pihak kami di Kediri pun ra ono sing ngerti. Mong Arthur karo manajemen Persik Kediri tok sing ngerti. Tapi ya wes lah, mudah-mudahan ini jadi jalan terbaik untuk kedua belah pihak, dan kita akan nantikan keputusan apa sih yang akan dibuat oleh King Arthur selanjutnya. Ya siapa tahu tiba-tiba justru jadi bosnya klub Anu gitu. Dari Persikabo, Santer diisukan udah deal ke Persib Bandung, tapi tiba-tiba ada rumor jika penyerang timnas Indonesia milik Persikabo Dimas Derajat diisukan akan abroad ke Liga Malaysia. Kabarnya sih klub Kelantan FC ini berminat nih sama Dimas Derajat. Dan uniknya katanya yang nawarin Dimas ini bukan agennya Dimas loh, tapi pihak PSSI yang nawarin Dimas ini buat bermain di luar negeri. Waduh, baik banget ya PSSI mau nawarin pemain abroad. Yakin ini tujuannya? Atau ada udang di balik batu nih? Ups, jangan seuzon ya. Ya deh, kita lihat aja nanti. Pasti ada maksud tertentu deh. Dari Persib Bandung, Boyan Hodak sih kelihatannya udah tahu ya apa yang terjadi di Persib saat ini. Dan kalau kita lihat dari komentar Hodak sih, dia kayaknya nggak khawatir DDS pergi ya. Ya mungkin mau gimana lagi ya, mungkin pikirnya gitu ya. Sebab ya
Ini hal biasa dalam sepak bola dan pasti akan dialami oleh setiap tim. Cuma kan yang jadi pertanyaan, kenapa Hodak bisa setenang ini? Padahal kan Persib nggak punya striker lain loh. Ciro aja yang cedera dipaksain buat latihan agar bisa cepat pulih. Apakah Hodak sudah punya calon pengganti DDS nih? Ya kami nggak tahu kalau soal itu. Soalnya Romel Morales aja udah gagal kok. Tuh buktinya udah ditebus sama JDT. Yang kami tahu sih Persib ini udah deal dengan 2 penyerang lokal yang kami pun nggak bisa sebutkan identitasnya. Mungkin cuma bisa spill inisialnya aja, DD dan RS. Tapi itu ya baru sebatas rumor lo ya. Terus kalau kami ditanya apakah mungkin Persib ini mendatangkan Johnny Bowman lagi? Ya ini bisa aja, Bowman kan lagi gratis nih. Terus juga gajinya nggak gede-gede amat. Tapi kan pertanyaannya apakah bisa Bowman balik lagi ke Persib? Kan Bowman ini tuh satu agen dengan Mario Gomez. Sementara Gomez ini kan pernah bilang karena kesel sama Persib kan bilang sama agennya dilarang memberikan pemain manapun ke Persib. Tapi ya nggak tahu kalau sekarang, itu kan dulu. Nah, kami akan tampilkan beberapa opsi striker yang bisa saja dipakai Persib atau diambil Persib dan Boyan Hodak andai DDS ini nggak bisa lanjut di Persib. Yang pertama ada Jonathan Bowman, Argentina ya, usianya 33 tahun, harganya 4,35 miliar rupiah. Statusnya gratis. Yang kedua ada Begson da Silva, asal Brazil, berusia 33 tahun. Harganya 7,82 miliar rupiah, tapi opsinya menebus kontrak ke JDT atau pinjaman. Yang ketiga Ivan Mamut, asal Kroasia, berusia 26 tahun. Harganya 3,91 miliar rupiah. Nah, opsinya cuma menebus kontrak ke Terengganu. Yang keempat Kepah Sherman, asal Liberia, berusia 32 tahun, harganya 5,21 miliar. Nah, statusnya ini lagi gratis. Yang kelima Romel Morales, asal Malaysia, usianya 26 tahun, harganya 4,78 miliar rupiah. Opsinya cuma bisa minjem ke JDT. Yang keenam Kenneth Nwoke, asal Nigeria, berusia 30 tahun. Harganya 2,61 miliar rupiah. Dia ini satu agen dengan Hodak, jadi mungkin aja bisa ya. Yang ketujuh Danilo Alves, asal Brazil, berusia 32 tahun. Harganya 6,8 miliar, milik BG Patum. Nah, statusnya sih lagi gratis nih dan dia ini satu agen dengan Hodak. Yang kedelapan Shohei Hoshino, asal Jepang, berusia 28 tahun, milik Albirex Niigata Singapura. Harganya 3,48 miliar rupiah. Nah, opsinya cuma menebus 1 tahun dan dia ini satu agen dengan Hodak. Yang kesembilan Alex Martin, asal Brazil, berusia 30 tahun. Harganya 4,35 miliar rupiah. Nah, statusnya ini akan gratis di akhir musim sebab kontraknya habis di Dewa United. Dan yang ke-10 ada Denny Junio, asal Brazil, berusia 28 tahun. Harganya 6,95 miliar rupiah. Nah, opsinya atau statusnya saat ini gratis dari Hanoi FC. Ya, itulah tadi beberapa opsi yang bisa saja dibawa Persib dan Hodak yang kami ambil berdasarkan harga transfer dan kedekatan Persib maupun Hodak dengan para pemain ini. Tapi ya, kita belum tahu seperti apa ke depannya, apakah DDS akan stay atau mungkin Hodak juga punya pilihan lain. Nah, gimana menurut kalian?